Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat pagi. Semoga di pagi ini kita masih tetap diberikan kesehatan, ya, kekuatan, khususnya menghadapi pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Ajat Manjato MPD. Saya mengampu mata kuliah Analisis Wacana Bahasa Indonesia dengan kode mata kuliah PBIN 4216. Hari ini adalah pertemuan pertama kita pada tutorial menggunakan media Microsoft Teams, ya, dengan materi hakikat wacana. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah agar Bapak Ibu memahami tentang hakikat wacana bahasa Indonesia. Baik Bapak Ibu, dalam konteks materi pada hari ini, ya, secara umum, ya, Bapak Ibu juga sudah mengenal apa itu wacana, ya, mungkin mendengar dari membaca atau mendengar dari televisi seperti itu. Jadi dalam konteks ini yang dikatakan wacana itu adalah, silakan jika ada yang ingin memberikan pendapatnya. Ya, silakan Bu Siti, apa yang kita sebut wacana? Baik, benar Bu Siti. Ya, selanjutnya masih ada yang ingin berpendapat yang Bapak Ibu ketahui wacana itu yang seperti apa? Oke, silakan Pak Maruf. Baik, terima kasih Pak Maruf atas pendapatnya. Nah, pada konteks ini wacana yang akan kita bahas adalah bagaimana pemaparan atau pengungkapan sebuah pendapat atau ide dengan menggunakan bahasa yang lengkap. Secara umum bahasa itu yang kita ketahui, ya, sebagai alat untuk berkomunikasi. Jadi dalam konteks wacana secara definisi atau dalam bentuk pengertiannya, wacana adalah satuan bahasa tertinggi dan terbesar yang digunakan untuk berkomunikasi. Ya, konteks dikatakan sebagai satuan bahasa terbesar karena wacana ini bisa mewakili ide atau pendapat dari setiap penutur, seperti itu. Jadi dengan menggunakan wacana ini semua ide yang disampaikan oleh penutur bisa terwakili, seperti itu. Makanya dalam konteks ini dikatakan sebagai satuan bahasa tertinggi atau terbesar. Ya, jadi satuan bahasa yang dimaksud dapat berupa ujaran atau kalimat, seperti itu. Jadi ketika seseorang atau penutur ingin menyampaikan pesan, ya, atau menyampaikan informasi, ya, wacana ini merupakan satuan bahasa yang bisa, ya, mewakili, ya, ide dari penutur itu sendiri. Dalam konsep wacana, ya, kita mengenal aspek yang melingkupi wacana itu secara jenis atau bentuknya. Dalam konteks strukturalismenya atau secara struktur, wacana itu adalah satuan bahasa tertinggi atau terbesar di atas yang bunyi, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf, seperti itu. Jadi dengan wacana itu kita bisa menyampaikan informasi atau pesan yang ingin kita utarakan kepada seorang penutur, lawan tutur kita. Secara konsep yang kedua atau dalam kategorinya secara fungsional, ya, bahasa itu sebagai wacana itu berfungsi sebagai alat atau alat dalam berkomunikasi atau sebagai fungsi bahasa dalam situasi komunikasi. Dan yang ketiga adalah konsep wacana secara sosiolinguistik.
secara sosiolinguistik atau hubungannya dengan penggunaan bahasa di dalam masyarakat, ya wacana itu sebagai proses komunikasi. Jadi dalam konteks ini wacana secara sosiolinguistik yang merupakan proses dalam berkomunikasi seperti itu. Nah, selanjutnya dalam secara strukturalisme atau secara struktur tadi berkaitan dengan kedudukan wacana, wacana itu secara diagram ini dia merupakan posisinya paling atas atau dikatakan sebagai satuan bahasa tertinggi di atas morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, monolog, dialog, dan wacana. Nah, inilah yang mengatakan tadi ya di mana wacana itu sebagai satuan terbesar atau tertinggi. Selanjutnya syarat dari sebuah wacana. Ya, jadi wacana itu bisa dikatakan sebagai wacana yang baik, dia memiliki syarat. Dari Bapak Ibu ada yang bisa memahami atau yang mengetahui syarat dari wacana itu apa saja? Ya, baik Bu Ani, silakan Bu Ani. Oke, baik, terima kasih Bu Ani atas pendapatnya. Ya, selanjutnya, oh ya, Pak Andi, silakan Pak Andi. Ya, benar. Terima kasih untuk Pak Andi. Memang salah satu syarat dari wacana itu dia memiliki ya kohesi dan koherensi seperti itu. Jadi dikatakan wacana yang baik ketika dia memiliki kohesi dan koherensi. Secara umum kohesi dan koherensi ini bagian dari syarat untuk wacana itu dikatakan dengan baik. Berbicara kohesi, ada yang bisa memahami apa itu kohesi, Bapak Ibu? Silakan. Oke, Bu Yayu, silakan Bu Yayu. Ya, kohesi itu merupakan hubungan perkaitan antar posisi yang dinyatakan secara eksplisit oleh unsur-unsur gramatikal dan semantik dalam kalimat yang membentuk wacana. Jadi secara umumnya kohesi ini adalah kepaduan seperti itu. Adanya hubungan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain dalam sebuah wacana. Nah, kohesi ini terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan kohesi gramatikal dan kohesi leksikal seperti itu. Nah, berbicara jenis kohesi ini yang kita sebut sebagai kohesi gramatikal ada juga jenisnya. Jadi dia terbagi dari beberapa jenis lagi seperti itu. Nah, silakan jika Anda yang mau mengetahui kohesi gramatikal apa saja silakan. Oh ya, Pak Amin silakan Pak Amin. Ya, kohesi gramatikal ini ya bagus sekali jawabannya Pak Amin. Kohesi gramatikal itu terdiri dari 4 unsur atau 4 aspek Bapak Ibu. Yang pertama dinamakan dengan ya perujukan atau referensi seperti itu. Yang kedua yang dinamakan dengan substitusi, penggantian. Ya, yang ketiga dinamakan elipsis, ya penghilangan atau pelesapan. Dan yang terakhir dinamakan konjungsi. Nah, jadi secara umum kohesi gramatikal ini berkaitan dengan struktur gramatikalnya. Ya, secara struktur gramatikalnya, ya unsur bahasa, unsur wacana yang dalam konteks kohesi atau kepaduan wacana itu ya dipenuhi dengan ya struktur yang sifatnya itu membentuk wacana itu saling berhubungan. Perujukan tadi itu maknanya kata ganti, ya. Jadi perujukan atau referensi itu kata ganti. Misal saya berikan contoh, ya. Ani pergi ke pasar, dia membeli sayur kangkung misalnya. Nah, itu adalah contoh di mana perujukannya kata dia. Dia itu adalah rujukan dari kata ani seperti itu. Jadi kalimat tadi
ya merupakan bentuk kalimat yang merupakan bagian dari kohesi gramatikal, yaitu perujukan. Jadi kata dia itu merujuk kepada Ani, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya itu yang dinamakan dengan substitusi, penggantian. Ini sama dengan apa namanya, penggantian secara unsur yang sama. Artinya kita menggantikan salah satu kosakata atau pilihan kata yang kita gunakan pada kalimat pertama, kita ganti dengan unsur yang lain atau kata yang lain yang memiliki makna yang sama juga. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita menggunakan pemakaian unsur bahasa dalam sebuah wacana, ya itu tujuannya substitusi ini agar tidak monoton atau pembaca tidak bosan dengan tulisan atau tuturan kita. Itu. Nah, yang selanjutnya elipsis atau pelesapan. Nah, elipsis atau pelesapan ini ya penghilangan Bapak Ibu, penghilangan unsur bahasa. Tujuannya adalah untuk mengefektifkan atau penghematan. Ya, ada yang tahu contohnya? Ya, silakan, Bu Wina. Ya, benar Bu Wina. Jadi contoh yang diberikan Bu Wina tadi adalah salah satu bentuk contoh elipsis, ya, yang Bu Wina tadi sampaikan. Ani Ani dan Budi pulang ke kampungnya. Kalimat kedua, Rudi juga. Nah, itu. Kata juga itu berkaitan dengan filsafat atau elipsis. Seharusnya kalimat tersebut bunyinya Ani dan Budi pulang ke kampung. Sedangkan Budi juga pulang ke kampung. Harusnya seperti itu. Tapi karena ada unsur pelesapan tadi atau penghilangan beberapa unsur, sehingga pulang ke kampungnya tidak perlu lagi disebutkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah disebutkan pada kalimat pertama seperti itu. Nah, sehingga apa namanya, pelesapan ini tujuannya adalah untuk penghormatan atau efektivitas dari sebuah wacana itu. Seperti itu. Selanjutnya yang keempat, konjungsi Bapak Ibu. Nah, ini yang konjungsi, ada yang tahu konjungsi ini seperti apa dalam konteks kohesi gramatikal? Ya, silakan Pak Budi, ya, silakan Pak Budi. Ya, benar sekali Pak Budi. Ya, contohnya yang disampaikan Pak Budi seperti dan, serta, tetapi, ya, meskipun, jika, itu adalah contoh-contoh dari konjungsi. Seperti itu. Konjungsi itu dikatakan juga kata hubung Bapak Ibu. Ya, contohnya ya Ani ya memasak di dapur, sedangkan Budi bermain bola di halaman. Seperti itu. Kata sedangkan itu merupakan konjungsi yang menghubungkan antara kalimat satu dan kalimat dua. Nah, selanjutnya kohesi leksikal Bapak Ibu. Ya, ada yang tahu kohesi leksikal ini seperti apa atau jenisnya? Oke, ya Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Ya betul ya, kohesi leksikal ini berkaitan dengan unsur makna. Ya, tadi yang gramatikal berkaitan dengan strukturnya, yang sedangkan yang kohesi leksikal ini berkaitan dengan maknanya. Nah, jenisnya yang disampaikan oleh Pak Budi tadi ada sinonim, ada antonim, polisemi, ya, dan repetisi seperti itu. Ya, sinonim itu persamaan ya Bapak Ibu ya, antonim itu lawan kata, repetisi itu pengulangan kata, ya, sedangkan polisemi itu bagian dari kata yang ada di dalam kata itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, selanjutnya syarat wacana adalah, silakan syarat wacana yang kedua, ada yang tahu? Ya, oke, baik. Silakan. Ya, ya Pak, ya Bu Loli, silakan Bu Loli. Ya, benar sekali. Yang dinamakan dengan koherensi. Koherensi ini berkaitan dengan kesatuan Bapak Ibu.
Jadi di mana ketika kita menggunakan sebuah wacana ada unsur kesatuan. Jadi antara kalimat dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir itu memuat satu ide pokok gitu Bapak Ibu, atau memiliki posisi yang yang apa namanya memiliki satu proposisi seperti itu, sehingga maknanya itu ya tidak memiliki makna yang ganda seperti itu. Nah, sedangkan syarat yang ketiga dari sebuah wacana adalah topik. Ya, topik ini merupakan ide pokok atau pokok pembicaraan. Ya, jadi ketika wacana itu tidak memiliki topik, ya apa namanya, ya, itu tidak dikatakan sebagai syarat atau wacana yang baik. Itu seperti itulah yang dikatakan dengan wacana Bapak Ibu. Selanjutnya ya masih berkaitan dengan hakikat wacana, itu berkaitan dengan teks dan konteks seperti itu Bapak Ibu. Ada yang tahu perbedaan keduanya? Oke, baik silakan. Ya. Oke, Pak Apis silakan Pak Apis. Ya, benar. Teks itu adalah semua bentuk bahasa. Jadi yang dikatakan teks itu bisa secara tertulis, bisa juga secara lisan, dan bahkan bukan hanya berupa kata-kata ya yang tercetak di dalam kertas, tapi teks mencakup semua jenis ekspresi komunikasi. Dengan kata lain, teks dapat berwujud bentuk tulis dan dapat juga berwujud bentuk lisan, bahkan dapat wujud gambar atau efek suara. Jadi teks itu dalam ilmu linguistik merupakan ya semua aspek atau bentuk yang melingkupi peristiwa komunikasi atau peristiwa tutur. Nah, itulah yang dikatakan teks. Jadi teks itu bukan hanya yang tertulis Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya ya teks-teks yang merupakan yang saling berkaitan dalam arti teks yang satu merupakan hubungan teks yang lain atau hubungan teks. Itulah yang disebut dengan konteks. Jadi teks-teks yang berkaitan antara teks yang satu dengan teks yang lain itulah yang dinamakan dengan konteks. Yang dalam wacana konteks itu merupakan cara untuk menghasilkan teks dengan mengaitkan teks sebelumnya atau teks yang mengikutinya. Jadi dalam sebuah wacana, ketika kita ingin memahaminya, pasti ya kita akan melihat teks yang ada di sebelumnya. Baru kita tahu atau paham makna dari wacana itu. Seperti yang tadi dijelaskan syarat wacana harus memiliki satu kesatuan, harus ada satu ide pokok seperti itu Bapak Ibu. Nah, itulah yang dinamakan teks dengan konteks. Ya, selanjutnya konteks. Tadi konteks ya, sekarang konteks. Jadi konteks ini adalah situasi dan kondisi dari peristiwa tutur itu sendiri atau yang ada di dalam sebuah wacana. Ya. Teks ini terdiri dari 8 jenis menurut Himes. Jadi sebuah peristiwa komunikasi yang sifatnya atau yang dalam sebuah wacana ini konteks ini menjadi bagian yang penting dalam pemaknaannya. Yang pertama itu dinamakan dengan setting atau stance. Maksudnya percakapan itu dapat dilakukan ya di suatu tempat waktu tertentu. Misalnya ya seperti kita sekarang ya berada di dalam kelas web seperti itu. Ya, ini adalah setting dari peristiwa komunikasi kita. Nah, yang kedua partisipan. Oke, siapa yang tahu partisipan Bapak Ibu? Ya, oke, baik, silakan. Ya, Pak Nadi silakan, Pak Nadi. Ya, benar. Ya, partisipan itu adalah ya peserta atau orang yang terlibat di dalam situasi komunikasi tersebut. Ya, nah, seperti kita sekarang ini Bapak Ibu. Ini kita ini adalah partisipan. Saya sebagai penutur, Bapak Ibu sebagai lawan tutur. Seperti itu. Bisa juga
berbalik posisi kita, Bapak Ibu sebagai penutur, saya sebagai lawan tutur. Jadi kita ini dalam situasi komunikasi itu dinamakan dengan partisipan. Yang ketiga, ya silakan ada yang tahu N maksudnya itu seperti apa? Oke, Pak Rio, silakan Pak Rio. Ya, benar. Artinya maksud dari pembicaraan itu atau maksud dari tuturan tersebut dalam konteksnya apa yang disampaikan di dalam wacana itu. Jadi tujuannya secara umum adalah tujuannya. Yang keempat adalah action, ya, experience. Ya, silakan. Ya, Bu Ani, ya. Nah, percakapan ya ada isinya, ada pesannya seperti itu. Yang memiliki bentuk dan isi. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah wacana atau tuturan itu pasti memiliki pesan atau informasi yang ada di dalamnya. Nah, yang kelima yaitu K, ya. Ya, silakan Pak Budi. Ya, betul. Ya, caranya bagaimana kita menyampaikan apakah dengan menggebu-gebu seperti orang melakukan orasi atau dengan perasaan yang mendalam seperti pembacaan puisi seperti itu atau dalam situasi-situasi formal maupun informal. Yang kita lakukan sekarang adalah situasi formal. Yang selanjutnya adalah instrumental ya. Ini artinya jalur atau media yang kita gunakan. Oh ya, ya. Contoh dalam peristiwa komunikasi ya, media apa yang kita maksud? Oke, silakan. Ya, Pak Yuni, ya benar. Ini media berupa media tulis dan media lisan. Apakah kita menyampaikannya dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk lisan? Ya, yang ketujuh adalah norm. Norm, ya, ya betul, ya guru, ya, ya. Oke, Bu Yanti benar. Itu adalah norma atau aturan dalam konteks ini adalah kaidah tata bahasa. Seperti itu. Jadi ketika kita menyampaikan pesan atau informasi dengan menggunakan bahasa dalam bentuk wacana, yang harus mengikuti tata bahasa yang baku atau kaidah yang yang baku seperti itu. Ya, dan terakhir adalah genre. Ya, genre ini berkaitan dengan jenis atau ragam bahasa yang kita gunakan dalam konteks wacana itu sendiri. Oke, ya. Baik Bapak Ibu. Ya, oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Ya, saya berikan kesempatan untuk bertanya pada Bapak Ibu karena ya kita dalam konteks pembelajaran harus memahami secara totalitas. Jadi jika ada yang memang masih membingungkan Bapak Ibu, silakan ditanyakan. Oh ya, silakan. Bu Ani mau bertanya. Ayo silakan Bu Ani berkaitan dengan Bu Ani menanyakan berkaitan dengan kohesi. Ya, nah ini kohesi. Pertanyaannya berkaitan dengan kohesi, kohesi gramatikal, yaitu yaitu filsafat tadi. Ada yang bisa membantu menjawab pertanyaan Bu Ani? Ya, oke, Pak Rudi. Oke, Pak Rudi silakan. Ya, benar sekali Pak Rudi bahwa memang ya filsafat itu adalah penghilangan beberapa unsur, unsur bahasa yang tujuannya adalah efektivitas dari teks tersebut atau wacana tersebut, Bu Ani. Oke, baik. Ya, sampai di sini paham semuanya Bapak Ibu? Oke, kalau sudah paham Bapak Ibu, ya kita uh, akan membuat sebuah simpulan dari apa yang telah kita pelajari bahwa wacana itu merupakan satuan bahasa terbesar yang bisa mewakili ide atau pendapat atau informasi yang ingin disampaikan oleh penutur itu sendiri. Ya, jadi secara
satuan atau secara unsur kebahasaan, wacana ini adalah satuan terbesar dan tertinggi. Nah, syarat wacana itu juga memiliki syarat agar dia bisa dikatakan sebagai wacana yang baik. Dia harus memiliki kohesi, koherensi, dan topik pembicaraan. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, oke. Baik, Bapak Ibu, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan yang kita pelajari tadi bisa menjadi ilmu tambahan, ilmu yang bisa bermanfaat buat kita dan orang lain. Seperti itu. Nah, setelah ini Bapak Ibu juga dituntut untuk bisa aktif juga di laman LMS kita, karena memang pembelajaran kita tidak hanya menggunakan web Bapak Ibu, ada juga ya kita menggunakan aplikasi LMS namanya Learning Management System ya. Pada LMS saya sudah mengupload, sudah mengunggah semua materi yang berkaitan dengan pertemuan kali ini, dan juga ada topik diskusi Bapak Ibu. Nah, di sana saya mengingatkan Bapak Ibu untuk berdiskusi ya di LMS seperti itu ya. Nanti juga saya juga akan merespon di sana. Jadi keaktifan Bapak Ibu ya juga dilihat di kelas virtual pada aplikasi LMS kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya untuk minggu depan silakan Bapak Ibu baca modul 2 dan tugas partisipasinya itu Bapak Ibu membuat peta konsep. Paham ya Bapak Ibu ya? Bagaimana ya perasaannya hari ini Bapak Ibu berkaitan dengan perkuliahan kita? Oke, baik. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan ya apa yang tadi sudah kita pelajari ya kita pahami dengan baik ya Bapak Ibu ya. Ya, mungkin itu saja ya pertemuan kita kali ini. Saya sebagai tutor ya mohon maaf jika ada salah, jika ada salah berkaitan dengan perkataan saya, berkaitan dengan sikap saya tadi, ya saya mohon maaf lebih dan kurang. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.